strategi pembangunan peternakan sapi berkelanjutan, sistem kemitraan gabungan kelompok peternak dengan pemanfaatan lahan perkebunan dan perhutanan sosial. Atau latar belakang dari judul yang saya angkat yaitu bagaimana kita meningkatkan produksi sapi pedaging di Indonesia untuk mencukupi kebutuhan daging sapi yang masih cukup tinggi di Indonesia. Ya, adapun cara yang sudah pernah dilakukan secara nasional yaitu bagaimana pemerintah sudah bertahun-tahun yang lalu sudah kita ketahui semua bahwasanya mencanangkan swasembada daging nasional, di mana salah satu metode yang dilakukan yaitu dengan sistem SISKA atau sistem integrasi sawit sapi secara ekstensif dengan kerjasama dengan peternakan sapi rakyat. Namun nyatanya hingga saat ini belum tercapai. Mungkin saya langsung ke pembahasan apa yang saya tawarkan. Jadi di sini sistem kemitraan gabungan kelompok peternak. Kenapa sistem kemitraan gabungan kelompok peternak? Karena di sini nanti akan dilakukan kerjasama antara perusahaan peternakan sapi pedaging dengan gabungan kelompok peternak. Kenapa gabungan kelompok peternak? Karena gabungan kelompok peternak di sini nanti untuk pembiayaan KUR yang dilakukan oleh instansi perbankan. Mungkin langsung saja saya tunjukkan konsep metodenya, dapat dilihat. Kurang lebih skemanya seperti ini, di mana nanti perusahaan swasta sebagai inti dan gabungan kelompok peternak sebagai plasma ini membangun MOU, perjanjian yang ketat secara legal, di mana untuk pendanaan diberikan oleh lembaga permodalan yaitu lembaga perbankan sendiri, di mana nanti untuk sapi bakalan ataupun sapi induk disediakan oleh perusahaan inti, kemudian hasil dari sapi yang diberikan atau yang dibeli dari perusahaan swasta berupa sapi siap jual itu dijual kembali ke perusahaan swasta. Kemudian untuk lahannya, karena kita ketahui sendiri untuk membangun suatu peternakan sapi pedaging ini memerlukan lahan yang cukup luas. Di sini konsep yang ditawarkan yaitu bagaimana pemanfaatan lahan perkebunan dan perhutanan sosial yang cukup luas. Karena kita ketahui sendiri bahwasanya untuk lahan peternakan sangat terbatas, sehingga di sini perlu dilakukan regulasi, di mana kita bekerja sama untuk legalisasi, di mana draftnya itu bekerja sama melalui pemerintah, di mana untuk perkebunan itu di bawah Kementerian Pertanian dan untuk penggunaan lahan perhutanan sosial itu di bawah KMN-LHK atau Kementerian Lembaga Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengapa perkebunan dan perhutanan sosial? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, strategi pembangunan peternakan sapi melalui sistem kemitraan gabungan kelompok peternak dengan memanfaatkan lahan perkebunan maupun perhutanan sosial ini sangat layak untuk dilakukan, di mana pola kemitraan dapat dilakukan untuk saling bekerja sama dengan industri peternakan sapi melalui MOU yang sangat ketat, di mana akan membangun sinergisitas yang baik untuk saling menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat peternak. Kemudian keterbatasan lahan selama ini yang menjadi kendala dalam peternak sapi pedaging ini, dengan regulasi dan perizinan yang jelas, sah dan legal, diharapkan penggunaan lahan perkebunan dan perhutanan sosial dapat membantu tujuan bersama yaitu mendukung produksi peternakan sapi pedaging di Indonesia. Demikian